katakan, haleluya, haleluya, Engkau baik. Katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta melebihi segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku Tuhan. Hidupku Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya kasih-Mu bagi setiap kami, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Ku berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dari awal kita nyanyikan, oh haleluya. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu dari segalanya, lebih dari segalanya kasih-Mu bagi
selamanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Pada Jumat Agung yang dahsyat dan luar biasa ini, Tuhan telah mati dan membuktikan bahwa Engkau setia. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, Dia memberkati hidup kita, Dia sudah mati bagi kita dalam iman. Kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Wow, shalom. Hari ini kita akan membuka dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke Lukas pasal 23 ayat 33 sampai yang ke 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Tuhan Yesus di situ. Juga kedua orang penjahat yang di sebelah kanannya, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja, selamatkanlah dirimu sendiri." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang sayangnya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dan perbuatan-perbuatan kita. Tetapi orang yang tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat yang ke-42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Cepat saja kita hari ini judul kita adalah layakkah engkau mati, layakkah dia mati. Sebab kematian yaitu adalah kematian yang tidak layak diterima, karena dia adalah Tuhan. Banyak orang berkata, "Oh, dia Tuhan, kenapa dia mati? Dia Tuhan, kenapa dia harus dipermalukan?" Hello, dia Tuhan. Dia bisa jadi apapun. Dia bisa jadi hewan, dia bisa jadi tumbuhan, dia bisa jadi manusia. Pertanyaannya, kalau Tuhan jadi kucing, untuk apa dia jadi kucing? Betul nggak? Kalau Tuhan jadi tumbuhan, untuk apa dia jadi tumbuhan? Karena bukan tumbuhan yang berbuat dosa, bukan hewan yang berbuat dosa, tapi manusia. Untuk apa dia tetap? Karena kita adalah orang yang berdosa, makanya dia turun jadi sama dengan manusia, kecuali tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-3 tadi berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu juga yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Ada beberapa hal dari penjalikan ini. Yang pertama, ya, pengampunannya apa? Yang pertama adalah pengampunannya itu
dia datang untuk mengampuni dosa manusia. Di ayat 34 Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, luar biasa. Ketika saya merenungkan how bagaimana itu bisa terjadi, pengampunan yang sejati diberikan. Seorang yang melakukan perjalanan jauh dari sorga menuju bumi datang jadi sama dengan manusia. Tahukah 3,5 kilometer Via Dolorosa, jalan itu dia tempuh 3,5 meter. Banyak angka 3 dalam peristiwa ini, yaitu 3 keping perak dia harus dijual, 3 kali penyangkalan yang dilakukan Petrus, 33 tahun umurnya disalibkan, dan 3 kali dia memulihkan Petrus. Apa arti 3? Saya belajar ya, arti 3 itu adalah bahwa dia menerima kita. 3 itu adalah sesuatu yang ada istilah gini, kesempatan gak datang 2 kali, betul, tapi itu perkataan dunia. Buktinya apa? Petrus diterima udah 3 kali penyangkalan. Perhatikan, menyangkal 3 kali. Artinya kalau 3 itu adalah angka serius. 33 serius 3,5 tahun serius banget, karena ada setengah. Artinya dia serius mau mengampuni hidupmu, dia serius akan masa depanmu, dia serius untuk memulihkan hidupmu. Amin. Ya, ayat yang ke 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang yang dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan. Banyak orang yang nanya gitu, beranggapan katanya Yesus Tuhan, katanya Yesus Allah, katanya Yesus Bapa, kenapa dia nggak nyelamatin diri? Ini pertanyaan paling bencana seumur itu. Beneran. Orang lain dia selamatkan, kenapa dia tidak menyelamatkan diri? Dia mati supaya kita hidup, dia sakit supaya kita sehat, dia terikat supaya apa yang terikat dalam hidup kita dilepaskan. Dia dimahkotai duri, tahukah duri menggambarkan kutuk Adam. Dengan bersusah payah dan duri, ada juga istilah duri dalam daging, dimahkotai duri supaya semua duri-duri yang ada dalam hidupmu dibunuh. Dan hari ini dia mau berkata, aku mengasihi kau and no more sin again. Pergi, jangan buat dosa lagi. Yang kedua, hanya 2 saja, oke. Yaitu adalah ayat yang ke 42. Dia kesalahan lagi, bukan kamu ingat, tidak mengingat-ingat. 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di
Kita masih ada di dunia, tapi kita bisa merasakan Firdaus ada di taman surga. Hidup kita bisa jadi taman surga. Masa depan kita bisa jadi taman surga. Kesehatan kita bisa jadi taman surga. Karena kita berkata jadi akan datang di bumi seperti di surga. Yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan amin. Mari kita dapat satu pujian. Kita mau ingat kasihnya. Kita mau ingat biurnya. Oh Yesus, kami nyatakan pengorbanan. Oh Yesus, Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dan biurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat kasih, kami ingat begitu besar kasih, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus Tuhan, sebab kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat
Bilurnya yang sembuhkan lukaku. Salibnya menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Makasih atas salibmu yang mengubahkan kami. Kami sudah mendengarkan firman. Kau seriusakan hidup kami. Bukan setiap hari kami selesai dari pada Jumat kami pulang pergi ke tempat masing-masing. Bahkan meng-close channel ini. Tuhan berkati dan kami menerima lawatan hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pagi ini, atas sore ini. Tuhan memberkati pada Jumat Agung kami, dan kami akan pulang. Kami akan meninggalkan channel ini. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dia memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih. Yang percaya diberkati dengan iman, katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Jumat Agung dan Paskah.